Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita semuanya. Sebagai umatnya, tentu kita wajib meneladani. Untuk meneladani beliau, tentu kita harus mengenalnya. Untuk mengenalnya, kita perlu membaca, mengkaji kisah perjalanan hidup yang ditulis oleh para ulama berdasarkan kitab-kitab sahih yang terpercaya. Salah satu ulama yang bernama Muhammad Al-Ghazali, beliau menulis tentang fiqhus sirah, yang artinya adalah menghayati nilai-nilai riwayat hidup Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bukunya, beliau menulis dengan judul Watak Risalah Terakhir. Keistimewaan Bitsah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah sifatnya umum dan tetap atau permanen. Allah Azza wa Jalla berkuasa mengutus seorang nadir, juru ingat kepada setiap negeri, dan berkuasa pula mengutus seorang mursyid atau penuntun untuk setiap zaman. Apabila negeri-negeri itu membutuhkan adanya peringatan dan setiap zaman juga membutuhkan adanya tuntunan, kenapa semuanya itu hanya digantikan oleh seorang saja? Memang benarlah bahwa cukup dengan seorang saja sama artinya dengan kalimat ringkas tetapi banyak mengandung makna. Bitsah kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang merupakan pengganti yang sempurna dari pengiriman sepasukan nabi-nabi yang berpencaran di berbagai zaman dan di berbagai negeri. Tidak hanya itu, bahkan bitsah kenabian dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakhiri diutusnya malaikat kepada manusia yang berjalan dengan dua kaki di permukaan bumi. Hal itu
berlaku terus selama masih ada kehidupan dan selama masih ada makhluk yang mengarahkan pandangan matanya kepada hidayah dan keselamatan. Ya, tetapi bagaimana bisa demikian? Di tengah jalan yang berliku-liku dan licin, mungkin ada seorang yang dengan jujur memberi nasihat kepada Anda. Pejamkan mata Anda dan ikutilah aku. Jangan Anda tanyakan kepadaku sesuatu yang menakutkan perasaan Anda. Dalam keadaan demikian, mungkin sekali keselamatan Anda banyak tergantung pada ketaatan Anda menuruti nasihatnya. Anda kemudian berjalan di belakangnya hingga tiba ke tempat tujuan dengan selamat. Dalam keadaan demikian itu adalah seorang pemandu yang menolong Anda, yang memikirkan keselamatan Anda, memperhatikan Anda, lalu menggandeng Anda. Bila ia celaka, Anda turut celaka bersama dia. Akan tetapi, kalau sejak mula pertama telah datang kepada Anda seorang penuntun, kemudian ia menceritakan jalan mana yang harus ditempuh, memberitahu Anda tentang tempat-tempat yang berbahaya, menerangkan kepada Anda tempat kesukaran-kesukaran yang akan Anda hadapi dalam perjalanan. Kemudian ia pergi sebentar bersama Anda untuk melatih Anda melakukan sesuatu yang telah Anda ketahui, sehingga ia yakin benar bahwa Anda telah mengetahui. Maka dalam keadaan seperti itu, Anda dapat menjadi pandu bagi diri Anda sendiri. Dengan menggunakan pikiran dan penglihatan Anda sendiri, Anda sudah tidak lagi memerlukan pertolongan orang lain. Keadaan yang terdapat pada contoh di atas, pertama, lebih tepat berlaku bagi anak-anak kecil dan bagi orang-orang yang belum dewasa berpikir. Sedangkan keadaan yang terdapat pada contoh kedua merupakan soal yang sangat perlu dalam memperlakukan orang-orang yang telah berpikir dewasa dan yang telah memiliki kesanggupan mengemukakan pendapat dengan baik. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul pembawa hidayah kepada umat manusia sedunia, di dalam risalahnya tercakup pokok-pokok tuntunan yang membuka pintu hati dan pikiran manusia untuk dapat mengenal apa yang telah dan yang akan terjadi. Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan ditanamkan kokoh kuat di lubuk hati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab suci yang datang dari Tuhan penguasa alam semesta untuk disampaikan kepada setiap makhluk yang hidup sebagai pengarahan ke jalan kebajikan dan sebagai sumber petunjuk. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang pemimpin atau imam bagi segolongan manusia yang telah berubah menjadi baik karena kebaikan beliau. Kemudian setelah segala-galanya selesai, lalu mereka lenyap bersama beliau tanpa kabar berita. Bukan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan salah satu kekuatan kebajikan, suatu kekuatan yang di dalam dunia moral sebagai kekuatan tenaga uap dan listrik di dunia material. Pitsah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewakili suatu tahap perkembangan eksistensi manusia. Sebelum itu, manusia berada di bawah perwalian para pengasuhnya, bagaikan anak kecil sebatang kara yang tak mengenal orang tuanya. Kemudian setelah besar, ia diharuskan memikul sendiri segala beban kesulitan. Melalui Kanjeng Nabi Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah bisikan ilahi kepada manusia, mengajarkan bagaimana seharusnya hidup di muka bumi dan bagaimana seharusnya kembali menghadap ilahi. Dengan demikian, maka seandainya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap tinggal bersama manusia atau telah pergi untuk selamanya, hal itu tidak mengurangi inti hakikat risalahnya. Sebab risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah untuk membuka mata, membuka telinga, menerangi penglihatan batin dan akal budi. Semuanya tersimpan baik dan sempurna di dalam pusakanya yang amat besar, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Al-Hadis. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus Allah untuk mengumpulkan manusia banyak atau sedikit supaya berkerumun di sekitar keharuman namanya. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyambung hubungan manusia dengan kebenaran yang akan menjamin kesehatan eksistensinya. Beliau diutus sebagai sinar cahaya, nur, agar manusia dapat dengan mudah melihat tujuan hidupnya. Oleh karenanya, barang siapa yang mengenal kebenaran di dalam hidupnya, kemudian ia dengan cahaya di tangan berjalan di tengah orang banyak, maka dia itulah orang yang benar-benar telah mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benar-benar bernaung di bawah kibaran panji risalahnya. Walau orang itu sendiri tidak pernah sama sekali hidup bersama beliau dan tidak pernah melihat hari tua beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa tassamu bihi wa yudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlihi wa yahdihim ilaihim siratan mustaqima. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Tuhan kalian, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizatnya, dan telah pula kami turunkan kepada kalian nur terang benderang, yakni Al-Quranul Karim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya yang besar, surga, dan limpahan karunia-Nya, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus untuk dapat sampai kepadanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 174 sampai dengan 175. Jika Anda melihat ada sementara orang yang tidak pernah mau mengingat-ingat pelajaran gurunya, tetapi hanya selalu menggandoli bajunya selama sang guru itu masih hidup, atau meratapi tulang belulangnya setelah sang guru itu meninggal dunia, maka hendaklah Anda ketahui bahwa orang yang sedemikian itu sebenarnya adalah anak tolol yang tidak pada tempatnya untuk diajak berbicara mengenai ajaran-ajaran risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi diminta supaya bersikap lurus terhadap ajaran beliau. Di dalam Masjid Nabawi di Madinah, Muhammad Al-Ghazali melihat sendiri ada beberapa orang yang selalu mengusap-usap makan Nabi yang mulia itu sambil bertekad hendak tetap tinggal di situ seumur hidup. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kuburan dalam keadaan hidup, tentu beliau tidak akan sudi melihat mereka dan tidak sudi pula berada dekat mereka. Penampilan tubuh mereka yang begitu loyo
pengertian mereka yang sangat sedikit mengenai agama, kekosongan tangan mereka yang selalu menganggur, waktu mereka yang terbuang sia-sia, dan ketidaksadaran mereka yang terus-menerus, itu semua membuat hubungan mereka dengan Nabi pembawa agama Islam menjadi jauh lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Muhammad Al-Ghazali bertanya kepada mereka, manfaat apa yang kalian peroleh dari hidup berada di bawah, dari hidup berada di samping makam Nabi? Dan apa pula yang diperoleh Nabi dari kalian? Sesungguhnya orang yang benar-benar memahami risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghidup-hidupkannya di seberang gurun Sahara dan samudra, jauh lebih mengenal hakikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kalian. Hubungan kerohanian dan akal budi itulah sebenarnya yang merupakan ikatan satu-satunya antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang merasa dekat dengan beliau. Apakah hidup di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menandakan kecintaan kepada beliau, atau merupakan wasilah atau perantara untuk memperoleh ampunan ilahi? Tidak mungkin Anda akan dapat mencintai Allah sebelum Anda mengenal Allah yang Anda cintai itu. Menurut urutan yang wajar, sebelum segala-galanya Anda harus mengetahui lebih dulu siapakah Tuhan Anda dan apakah agama Anda. Apabila Anda telah mengetahui hal itu, dengan pikiran jernih Anda baru dapat menimbang dengan hati yang penuh syukur budi baik orang yang memperkenalkan Anda kepada Allah, yaitu orang yang telah mengalami penderitaan berat demi keselamatan Anda. Itulah makna hadis ahibbullaha bima yahdukum bihi min ni'matin wa ahibbu yuhibbuhubbillah. Hendaklah kalian mencintai Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kalian, dan hendaklah kalian mencintai aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Hadis tersebut selaras dengan makna ayat suci Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Lagi pula, Nabi pembawa agama Islam itu tidak pernah sama sekali mengangkat dirinya sebagai paus yang menghadiahkan pengampunan dosa kepada manusia dan membagi-bagi keberkahan. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, karena beliau memang tidak bertugas untuk mengobral kebohongan. Beliau mengatakan kepada Anda, marilah bersamaku atau pergilah bersama orang lain. Kemudian kita semua berdiri di hadapan Allah sambil berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Apabila beliau ridho kepada Anda, beliau pasti berdoa kepada Allah untuk kebajikan Anda,
Dan jika Anda ridho kepada beliau, mengagungkan keluhuran, kemuliaan amal dan kebesaran budi beliau, maka Anda tentu berdoa untuk kesejahteraan beliau. Dalam hal ini Anda menyertai doa para malaikat yang mengenal baik ketinggian nilai martabat beliau dan yang selalu memohonkan tambahan pahala bagi beliau kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu